Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Faida. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktek ujian mengajar UKIN pada MA Al-Saftahir, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah wa insyaallah. Ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Adrian pimpin doanya. Ibu siap. Selesai. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu-satu ya. Adrian. Hadir, Bu. Akbar. Apa, Bu? Kenapa dengan Akbar? Sakit, Bu. Oke, dia lagi sakit ya. Terus Azhar. Hadir, Bu. Al-Habib. Hadir, Bu. Adil. Rabiatul. Alfa. Tidak masuk lagi. Muhammad. Hadir, Bu. Mahmud. Hadir, Bu. Ya, dobel karena sama duduknya ya, Muhammad Fadli dengan Mahmud. Terus yang berikutnya Musolihin. Bu. Berarti sudah ada semua ya. Bu. Nah, sekarang kita masuk pada materi bab 3 tentang ketenagakerjaan. Nah, sebelum masuk di sana, Ibu ingin bertanya, siapa yang ingat tentang materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Rizda? Tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Bu. Iya, materi minggu kemarin kita bahas tentang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan. Ada, Bu. Iya, ada ya. Keterkaitan tenaga kerja memegang peran penting pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pembangunan, salah satunya sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusianya itu yang bagaimana? Ada yang tahu? Mengakibatkan terjadinya pengangguran ya. Itu keterkaitannya dengan ketenaga kerjaan. Masih semangat untuk belajar ini? Ya. Sekarang Ibu akan coba memberikan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama, Ibu harap faktor yang mempengaruhi tenaga kerja dan menganalisis ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia ya. Nah, sebelumnya Ibu berikan kalian untuk menonton video pembelajaran kali ini ya. Sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik dalam melakukan proses produksi. Contohnya montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani, merupakan tenaga kerja yang kegiatan ide yang bersifat produktif dalam proses produksi. Contohnya manajer, direktur, dan konsultan. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terjun langsung menangani suatu produk atau barang. Tenaga kerja ini biasanya berada di area produksi barang. Contohnya chef. Selanjutnya, tenaga kerja tidak langsung. Mereka yang datang berhubungan. Materi selanjutnya yaitu masalah ketenaga kerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 poin. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat
pendidikan negara tersebut. Di Indonesia, tenaga kerjanya masih dengan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, pengangguran. Saat pandemi seperti ini, banyak pengusaha yang gulung tikar. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena PHK atau diberhentikan dan membuat angka pengangguran semakin meningkat. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Tenaga kerja di Indonesia ini terpusat di Pulau Jawa, padahal di daerah lain membutuhkan tenaga kerja, terutama pada sektor kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Persebaran yang tidak jadi pemusatan tenaga kerja di Pulau Jawa dan membuat peningkatan angka pengangguran. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang banyak di Indonesia tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Ternyata banyak juga ya masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Kita lanjut, pengembangan usaha sektor formal dan usaha kecil, pembinaan generasi muda yang masuk angkatan kerja, mengadakan program transmigrasi, dan mengefektifkan pemberian informasi ke tenaga kerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja. Dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan gizi dan kesehatan dengan memberikan jaminan sosial, pelatihan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, dan meningkatkan menetapkan upah minimum regional atau UMR, mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan sosial tenaga kerja, mewajibkan kepada perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dan menganjurkan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir yaitu memperluas kesempatan kerja, dilakukan dengan cara pengembangan izin orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Semangat belajar teman-teman. Yang membahas di kami, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang mau kita bahas? Tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran materi ketenagakerjaan. Sekarang Ibu minta kalian bagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 bahas atau menjelaskan, mendefinisikan pengertian ketenagakerjaan, angkatan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Sekarang bagi kelompoknya menjadi dua. Yang di sebelah sini Ibu anggap kelompok 1, sebelahnya kelompok 2. Ya, tadi sudah menyimak videonya. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menuliskan definisi dan penjelasan yang kalian simak tadi ya tentang ketenagakerjaan. Ada lagi pertanyaan? Ya, Musolihin, apa pertanyaannya? Ibu, apa yang harus dikerjakan ini, Bu? Tadi Ibu sudah jelaskan, yang dikerjakan itu kalian mencari definisinya dari ketenagakerjaan, faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Sekarang kalian kerjakan ya. Kelompok Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu nanti kalian presentasikan satu-satu apa yang kalian diskusikan dari kelompok masing-masing, ya? Siap. Di sini pada di sekali, saya ada siswa yang di sini. Terus ya. Ada permasalahannya? Daftar, Bu. Bagian bisa. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Usahakan
Ya, ayo, Abang Dede silakan di depan untuk mempresentasikan. Ya, hasil dari diskusi kami kelompok 1, tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Pak. Ya, ayo. Terima kasih. Silakan siapa perwakilan dari kelompok 2? Ya, Abang Aziz. Kami dari kelompok 2 hanya menambah faktor yang mempengaruhi. 1. Usia tenaga kerja. 2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian. 3. Lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. 4. Jumlah angkatan kerja yang tersedia. Penggunaan efektif. 6. Besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. 7. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. 10. Kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Ya, kasih upload untuk kelompok 2 ya. Berarti antara kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa atau sudah memahami tentang materi ketenagakerjaan ya. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang pengertian tenaga kerja, pekerjaan dan angkatan kerja ya. Sementara kelompok 2 dia menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerjaan. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, evaluasi. Kesempatan kerja. Siapa yang bisa jawab nih angkat tangannya? Nanti kan Ibu kasih penambahan nilai. Kesempatan kerja dibagi menjadi 2 kelompok. Siapa yang bisa jawab? Mereka Iya. 1. Mereka yang bekerja yang memenuhi 1 jam per minggu. Terus? Yang kedua, mereka yang masih setengah menganggur. Itu Iya, saja. betul sekali. Kasih upload yang hebat ya. Terima kasih. Oke. Penugasan, Ibu berikan tugas ya, nanti kalian kerjakan di rumah. Ya. Ini bukan kelompok penugasannya ini penugasan masing-masing. Hari